Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu. Terima kasih karena sudah bersedia hadir di pertemuan pada pagi hari ini. Gimana kabarnya ibu? Sehat? Alhamdulillah. Nah, jadi kalau sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu Bu ya, supaya kita semangat ya. Ikuti gerakan saya ya. Oke. Tepuk badut, mata bulat, hidung tomat, perut buncit, toet. Oke Bu ya. Gimana Ibu perasaannya? Lucu ya. Nah, jadi seperti itu juga anak Bu. Anak juga seharusnya lucu. Tidak harus kita harus kerja atau apa ya. Yang seharusnya kita didik, kita jaga, kita rawat ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran sekarang, coba siapa yang ingat pelajaran bulan lalu? Ya, coba Ibu Suli. Ya, bagus Ibu. Nah, kemarin yang kita bahas adalah tentang kesehatan dan gizi anak, yaitu mempelajari tentang apa isi piringku, makanan yang seimbang ya Bu ya. Jadi makan yang seimbang itu nggak harus mahal, tetapi yang penting terpenuhi gizinya, yaitu protein, karbohidrat, sayuran, buah-buahan, seperti itu Bu ya. Misal kalau untuk daging tidak sanggup, bisa diganti ke ikan tidak bisa juga mahal, diganti dengan lauknya yaitu tempe atau tahu atau ikan asin, ikan rebus, banyak opsinya. Nah, kalau untuk sayur, kalau misalnya tidak sanggup beli, cari di kebun, cari di pekarangan rumah, bisa tanam sendiri ya, daun ubi, kangkung, gengger ya Bu ya. Nah, oke. Berarti semua paham Bu ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita mulai pembahasannya, yaitu tentang eksploitasi anak ya Bu ya. Yang kemarin kan udah kita bahas juga minggu lalu, eksploitasi. Siapa yang masih ingat apa itu eksploitasi? Ya, coba Ibu Ica. Ya, terima kasih Bu, jawabannya bagus sekali. Yaitu tentang pemanfaatan anak. Jadi anak tersebut disuruh bekerja untuk ataupun baik fisik ataupun tenaga kita manfaatkan untuk memperoleh keuntungan tertentu ya Bu ya. Jadi itu tidak boleh, harusnya kita jaga. Anak adalah titipan, harus kita rawat ya Bu ya. Nah, absennya udah dijalan benar Ibu ya. Oke, datang semua Ibu ya. Ada berapa orang Ibu? 15 orang kita. Oke, udah datang semua. Nah, jadi kita bagi kelompok Bu ya, sesuai yang saya bagikan tadi. Ada gambar-gambar. Nah, satu kelompok 5 orang, berarti kita ada 3 kelompok. Nah, jadi per kelompok kita bermain gambar ya Bu ya. Bermain gambar, ceritakan isi gambar. Nah, coba kelompok 1, saya kasih waktu diskusi 5 menit Bu ya. Oke. Nah, udah selesai Bu ya. Nah, jadi silakan Ibu, siapa yang mau bacain? Kelompok Ibu Suli. Siapa? Ya, Bu Fitri. Nah, silakan Ibu, silakan. Iya, terima kasih Bu Fitri, bagus sekali penjabarannya, yaitu ini Bu ya, tentang eksploitasi anak, akibatnya, yaitu gambar yang pertama, anak tersebut harus berjualan ke jalan-jalan, jualan koran. Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya keselamatan anak tersebut bisa saja terancam. Nah, bisa saja dijahatin orang ya Bu ya. Jadi ini harus kita hindari, jangan sampai anak kita seperti ini.
akibatnya banyak. Nah, yang pertama, yang kedua, keinginan anak juga ingin sekolah. Kapan ya aku ingin sekolah? Gara-gara harus bekerja sehingga akibatnya jadi putus sekolah atau tidak bisa ikut sekolah. Ya. Nah, selanjutnya gambar ketiga, anak tersebut harus menyetor kepada orang tuanya karena sudah tidak bisa bekerja lagi contohnya. Nah, jadi beban kepada anak akibatnya. Setorannya harus sekian, kurang nanti untuk kebutuhan keluarga karena anak sudah terbebani menjadi tulang punggung. Nah, harusnya kan ini masih tugas orang tua. Nah, selanjutnya apa lagi? Sang anak melihat anak-anak sekolah sudah lulus sekolah. Kapan ya aku lulus sekolah? Kata si anak akan jadi merasa kasihan ya. Harusnya kita jaga, kita rawat menjadi bekerja dan menjadi tulang punggung, kan kasihan itu. Nah, keinginan untuk sekolah sudah tidak bisa, bermain kepada anak sudah tidak bisa. Nah, jadi kasihan. Jangan sampai kejadian seperti ini ya Bu. Oke, nah selanjutnya kelompok 2 silakan. Siapa? Ibu Sari ya, silakan Ibu. Iya, terima kasih Ibu, bagus sekali. Nah, yang gambar kedua itu menceritakan tentang anak membantu orang tua bekerja. Nah, yang pertama tadi anak bekerja sendirian, orang tua di rumah. Yang kedua, anak diajak bekerja. Bekerjanya tidak selayaknya pekerjaannya yang berat. Nah, jadi sang anak melihat anak pergi sekolah. Nah, keinginannya akibatnya terabaikan, tidak bisa ikut sekolah akibatnya. Nah, selanjutnya akibatnya karena bekerja keras, berat, akibatnya menjadi jatuh sakit. Nah, karena kondisinya yang belum mampu, otomatis sang ayah masih tetap bekerja, sang adik yang menghidupinya, tetapi gizinya belum terpenuhi, sehingga anak tidak sembuh-sembuh. Maka dirujuklah ke puskesmas berobat. Ternyata apa hasil identifikasi dari sang dokter? Nah, karena kecapean dan kurang gizi, makanya sang anak tidak sembuh-sembuh dan sakit. Nah, inilah akibat dari eksploitasi anak. Oke. Nah, selanjutnya di kelompok 3, silakan. Ya Ibu Cici. Oke, terima kasih Ibu penjabarannya. Nah, di sini gambarnya akibat eksploitasi ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya miskin, orang tua yang sakit, ataupun keinginan anak yang terpaksa atau dipaksa. Nah, kalau ini contohnya sang orang tua bertengkar sehingga yang mengakibatkan sang suami pergi meninggalkan keluarga. Nah, selanjutnya sang istri bingung, yang gambar nomor 2, kemana harus mencari nafkah karena kebutuhan untuk makan, untuk susu anak. Nah, kemana caranya? Sehingga harus mengakibatkan atau mengharuskan sang istri harus bekerja karena hanya tinggal dengan anak. Mau tidak mau, ini sang anak diajak untuk bekerja. Nah, kalau udah diajak untuk bekerja, otomatis kerjanya jadi repot. Nah, akibatnya apa? Sang majikan juga menegur, kasihan mungkin atau apa kan. Nah, sehingga adalah bisikan atau rayuan dari luar. Nah, ada yang menawarkan diri untuk membeli anaknya sehingga dijuallah kepada ibu untuk anak supaya bekerjanya tidak repot. Nah, keinginan orang tua mungkin supaya anaknya bahagia. Nah, karena kepada orang yang tidak dikenal dan caranya juga salah, sehingga anak tersebut tidak tahu arahnya kemana. Nah, ternyata di gambar 5 malah dijual sama pengemis, dimanfaatkan
organ tubuh anak untuk diajak mengemis. Nah, coba bayangkan ibu-ibu, anak kondisi ibu susah, ibu jual untuk memperoleh keuntungan, ternyata anak itu dibawa dan dijual lagi untuk pengemis, untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Nah, pasti sedih Bu ya. Jangan sampai seperti ini ya Bu. Melihatnya aja badannya sudah sedih, apalagi melihat langsung atau kejadian. Jangan seperti ini Bu. Inilah salah satu eksploitasi anak. Jadi misalnya kalaulah ada keluarga yang bermasalah, suami dan istri, ya haraplah bicarakan dengan bagus, jangan sampai terjadi seperti ini, karena ujung-ujungnya anaklah juga yang menderita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya Ibu? Atau ada yang kurang paham? Oke, terima kasih Ibu kalau sudah paham. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita diberi kesehatan, keselamatan, juga murah rezeki ya Bu ya. Nah, doa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih Ibu. Lebih dan kurang sama maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.